pakai, dan kreditnya bahan habis pakai, karena bahan habis pakainya kita keluarkan, kita pakai sebesar 1.240.000 gitu. Paham nggak? Yang lain yang tadi belum jawab, pahamkah? Halo. Ada yang mau bertanya, yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau masih bingung langsung tanya ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang contoh transaksi kedua. Pembebanan biaya asuransi 1 bulan sebesar 100.000. Kita lihat lagi di kolom daftar saldo yang tadi. Di sini. Ini ada persekot asuransi, itu berarti asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Nah, di akhir periode itu kita melakukan pembebanan asuransi untuk 1 bulan. Berarti mencatatnya gimana? Ada yang tahu? Nih, pembebanan, kita membebankan biaya asuransi untuk 1 bulan. Berarti debitnya apa, kreditnya apa, sebesar berapa? Mana? Yang lain? Yang lain. Ada yang menjawab lagi? Ada. Gimana? Ada lagi yang mau dijawab? Yang mau menjawab? Biaya debit asuransi. Mbak, apa biaya debit asuransi itu gimana? Sudah ada yang mau jawab lagi? Apa Mbak Nuryati kreditnya? Udah, nggak ada yang mau jawab lagi. 3, 2, 1. Sudah ya. Sudah benar beberapa tadi yang jawab. Jadi
kan kita sudah membayar biaya asuransi sebesar 2.400.000, makanya kita catat di daftar saldo tadi persekot asuransi sebesar 2.400.000. Persekot asuransi itu berarti asuransi dibayar di muka. Nah, sedangkan pada akhir bulan Desember kita mau membebankan biaya asuransi sebesar untuk 1 bulan sebesar 100.000. Berarti ketika kita membayar asuransi yang sebesar 2.400.000 itu belum kita akui sebagai beban kita karena belum habis masa sewa untuk 1 bulan. Nah, setiap akhir bulan makanya kita perlu sesuaikan atau bebannya perlu kita bebankan. Jadi biayanya perlu kita bebankan. Makanya debitnya yaitu beban asuransi, karena beban itu sudah kita akui jadi beban untuk di akhir periode 1 bulan sebesar 100.000, sedangkan kreditnya persekot asuransi, karena asuransi dibayar di muka kita berkurang 100.000 karena sudah kita akui sebagai beban. Pahamkah? Tadi kayaknya ada yang jawab kreditnya kas ya. Kreditnya bukan kas, karena apa? Karena persekot asuransi itu kita sudah bayar sebelumnya. Jadi kreditnya persekot asuransi. Kita catat kas itu ketika kita membayarnya. Ketika kita membayar sebesar 2.400.000 itu baru kita catat persekot asuransi pada kas sebesar 2.400.000. Tapi berhubung di sini kita kan tinggal lihat di neraca saldo kan, di daftar saldo tadi sudah ada persekot asuransi sebesar 2.400.000, ya tinggal itu aja yang kita kurangkan. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk pembebanan persekot asuransi. Oke. Yang lain? Yang dari belum menjawab gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke yang transaksi ketiga. Persekot pendapatan di luar usaha bulan Desember untuk jangka waktu 3 bulan yang diterima di muka berjumlah 120.000. Persekot pendapatan di luar usaha berarti pendapatan diterima di muka untuk 3 bulan sebesar 120.000. Kita lihat di kolom daftar saldo. Di sini ada nggak persekot pendapatan apa tadi? Oh, saya sebentar. Persekot pendapatan di luar usaha. maaf. Persekot pendapatan, ya ada. Di sini ada ya, persekot pendapatan non usahanya sebesar 360.000. Oke, benar. Berarti kan per bulannya 120.000. Berarti ini mereka sudah bayar ke kita belum? Kalau persekot pendapatan non usaha kayak gini, pendapatan kita sudah dibayarkan belum sama pelanggan kita? Nah, kalau persekot pendapatan non usaha ini oke, jadi ini pelanggan kita sudah bayar dulu ya, bayar 360.000 itu untuk 3 bulan. Nah, sekarang di akhir bulan perlu kita sesuaikan jurnal penyesuaiannya seperti apa, debitnya apa, kreditnya apa.
Jadi tadi pelanggan kita sudah membayar ke kita ya sebesar 360.000 untuk 3 bulan.